Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan, dan ku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan, aku ingin jemariku ini menuliskan karisma. Sambil berdiri teman-teman saja. Aku Shalom Bapak Saudara sekalian. Apa kabar hari ini Bapak Saudara? Luar biasa. Kita menyanyikan lagu ini karena kita tahu bulan ini adalah bulan kemerdekaan negara kita. Amin. Nah, biarlah setiap kita semuanya merdeka, menang. Kita menjadi umat pemenang di hadapan Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Bapa. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Kami layak menaikkan pujian dan syukur padamu Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-umat-Mu. Kami mau datang sujud menyembah-Mu ya Aba ya Bapa. Bertahtalah Tuhan di atas pujian penyembahan kami. Jadi kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Ini kami datang dengan semua pergumulan hidup kami Bapa. Karena hanya Engkau-lah Tuhan tempat kami mengadu Bapa, tempat kami berseru, tempat kami mohon perlindungan Tuhan. Tiada yang lain Bapa.
Silakan duduk bagi saudara yang terkasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona
Kemenangan terjadi di tempat ini. Amin. Pemulihan terjadi di tempat ini. Amin. Mujizat terjadi. Amin. Amin.
kami beroleh kemenangan demi kemenangan ya Bapak. Kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai. Tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Mau menyenangkan hati Tuhan. Yang mau bersorak-sorak, mari sama-sama katakan amin. Amin. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan. Amin. Dan kita juga umat-umat yang bernapas tidak boleh kalah. Kita harus lebih lagi on fire memuji Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku.
Bapak Saudaraku? Amin. 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 Kita tunggu ke depan ya. Amin. Silakan dulu Bapak Saudaraku. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan terbang tinggi bersamamu Bapa. Masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kata Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami telinga mendengar, hati yang lemah lembut Tuhan, supaya kami bisa menerima setiap firman yang disampaikan Bapa. Dan ajar kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu Bapa. Sebelum itu Tuhan, kami akan berikan persembahan yang terbaik untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan yang beri Tuhan, berkati berlipat kali ganda Bapa. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yang siap memberi, mari bersama-sama kita katakan amin. Yang lain silakan maju. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sama kami saudara, mari kita berdiri.
Engkau ya. Kami bersyukur buat hari ini, detik ini, jam ini Tuhan. Kami rasakan Tuhan ada di tempat ini. Kami rasakan hadirat-Mu nyata memenuhi setiap kami. Mari sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Makasih Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan.
di sini Tuhan menyertai kami dengan dahsyat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang berjalan di depan kami, tiang awan, tiang api-Mu, itu yang menjadi petunjuk dalam setiap langkah-langkah kami. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Tuhan hadir. Apa yang kami sampaikan biar boleh sama-sama memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus ambil alih. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Tidak perlu memperkenalkan diri ya, Bapak Saudara. Boleh lah sekali. Boleh ya. Saya baru pertama kali boleh berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan, saudara. Tapi saya percaya kita akan mendatangkan berkat, amin. Amin. Bukan kehebatan kita, tapi Roh Tuhan yang bekerja lewat kita, amin. Puji Tuhan, hari ini satu kehormatan, kesempatan bagi saya. Saya percaya semuanya firman Tuhan pasti jatuh di tanah hati yang subur dan siap menjadi pelaku-pelaku untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang mau katakan amin? Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya boleh kasih judul firman Tuhan siang hari ini, penyertaan Tuhan, saudara. Boleh kita baca dalam Ayub 23 ayat 10. Boleh bersama-sama kita baca, saudara. Ayub 23 ayat 10. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama menghormati firman Tuhan. 3, 2, 1. Karena Ia tahu jalan hidupku, Seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi dengan mantap, saudara. Biar firman ini boleh mengena di hati setiap kita. Amin. Amin. 3, 2, 1. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Yang percaya katakan amin. Yang siap dibentuk katakan amin. Silakan duduk, saudara. Ayat ini jadi berkat yang luar biasa buat saya, saudara. Ini ayat emas buat saya. Sudah lebih dari 10 tahun lah ya ayat ini. Tapi saya tidak mengerti kalau ayat ini harus digenapi dalam kehidupan saya. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Amin. Emas itu harus dilebur, harus diproses supaya berkilau dan bernilai harganya, saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Pagi tadi pun saya sudah diproses, saudara. Baru bikin judul ini sudah diproses. Mau jalan ke sini tiba-tiba kunci motor hilang, tak tahu di mana. Luar biasa. Pakai mobil aja kita. Pakai mobil tiba-tiba mobilnya mati. Gimana ini? Udah mondar-mandir, dibongkari semuanya. Tidak ketemu. Akhirnya pinjam motor Satpam aja, Pak. Akhirnya pinjam motor Satpam, saudara. Ini juga proses. Amin. Ada dua kemungkinan respon yang dihadapi ketika orang menghadapi seperti ini. Boleh berkata, oh artinya Tuhan gak ngizinin kamu pelayanan. Bisa. Artinya, udah kamu gak usah ke gereja aja. Bisa. Satu lagi, meskipun kamu mengalami itu, tantangan itu, apakah kamu mau tetap melayani Tuhan? Saya kali ujian. Balik lagi, Tuhan aku gak marah loh Tuhan. Tunjukin dong Tuhan di mana kuncinya. Biasanya ketemu kok gitu. Gak ketemu juga. Tuhan terima kasih, bersyukur katanya. Aku bersyukur Tuhan. Di mana ya kuncinya ya Tuhan? Gak ketemu. Tapi apapun itu, pekerjaan Tuhan harus dikerjakan. Buktinya kita ada bersama-sama di tempat ini. Amin. Apapun tantangannya, saudara. Pujian tadi berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Haleluya. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Garis bawahi jalan hidupku. Jalan hidupku. Kita harus menyadari bahwa jalan hidup kita ini
Tuhan sudah atur, Tuhan sudah tahu, dan paling tahu. Sebab itu kita harus bergantung sama Tuhan yang tahu jalan hidup kita. Kalau kita tidak bergantung, gimana mapnya kita bisa jalan? Kita perlu map, mapnya itu Tuhan. Kadang-kadang manusianya maunya jalan sendiri, ya nggak sih? Padahal kita sendiri 5 langkah ke depan aja kita nggak tahu apa yang terjadi. 1 jam ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Artinya kita butuh mapnya Tuhan. Amen. Yang mau katakan amin. Amen. Yang ngikutin mapnya Tuhan pasti tidak akan kesasar. Amen. Pasti tidak akan tersesat. Amen. Amin. Nah, percayakan sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah atur. Manusia dengan Tuhan itu kadang-kadang beda tipis. Tuhan itu maha tahu, tapi manusia sok tahu. Itu karena saking sok tahunya akhirnya nyasar. Jadi mutar-mutar, harusnya bisa 1 jam, bisa berjam-jam. Itulah kehidupan kita, saudara. Proses itu bisa lama, bisa cepat, tergantung bagaimana kita meresponi setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Dalam kehidupan kita, saudara, saya ibaratkan sebuah perjalanan. Perjalanan artinya ada rute, ada tujuan. Beda dengan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan nggak ada tujuan dan nggak ada rutenya. Coba sore-sore kan, Pak kita jalan-jalan yuk kemana? Mutiara Gading. Tapi nggak ada tujuan. Bisa mampir nanti makan nasi uduk, bisa mampir nanti belanja, bisa mampir nanti ngopi. Tapi kalau perjalanan sudah ada tujuannya. Amin. Amin. Kehidupan kita juga seperti itu, saudara. Tuhan membuat kita sudah ada rute perjalanan yang harus kita ikuti. Kita ini semua sedang bertanding. Seperti pemain bulu tangkis, saudara. Dia bisa minum gak saat bertanding? Hidup ini cuma mampir ngombe. Ngombe itu apa, Pak? Minum. Bukan mampir ngopi. Kalau ngopi butuh waktu panjang. Kalau minum butuh waktu bisa jalan lagi. Pemain bulu tangkis juga begitu. Gak mungkin dong habis main bulu tangkis, aku ngopi dulu ya. Kalah. Tapi kalau sekedar minum, lanjut lagi bertanding, bisa menang. Amin. Hanya ngisi stamina sebentar, bisa menang. Kita juga seperti itu, saudara. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Akhirnya ternyata sudah sejauh ini saya meleset dari rancangannya Tuhan. Kadang-kadang kita sedikit kok, sedikit. Tarik garis lurus, saudara, sudah jauh. Artinya ikuti mapsnya Tuhan, saudara, supaya kita tidak muter-muter seperti Google yang tidak ada sinyal. Amin. Hal-hal apa saja yang harus kita lewati dalam perjalanan iman kita, saudara? Yang pertama, padang gurun. Padang gurun. Semua kita pasti pernah mengalami padang gurun. Yang pernah katakan amin. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, padang gurun itu baik kok. Baik gak sih? Apa yang dirasakan di padang gurun, saudara? Apa yang dialami? Bayangan kita apa? Panas terus? Kering terus? Lelah? Gak ada air terus? Gak ada lampu. Oh, lampu pasti gak ada. Makan enak pasti gak ada, Pak. Jadi puasa di sana ya, Pak ya. Tidak ada kehidupan, tidak menyenangkan, panas dan gersang. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga, saudara, pernah ngerasain masa-masa itu, amin. Sulit, penuh tantangan, kadang-kadang mau putus asa, kecemasan, doa belum dijawab-jawab, seolah-olah tidak ada harapan. Pernah ngalamin ya? Tapi semua itu baik. Semua itu baik. Saya, saudara, 4 bulan ini kerjaan saya cuma doa. Sampai anak saya yang kecil ini bilang, Mama, kamar ini udah kayak kamar apa ini, Mam? Seruan dan air mata dan doa. Jangan nangis lagi ya, Ma. Itu mengganggu kesehatan Mama. Tapi di dalam tangisan itu ada satu kelegaan, saudara. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak
sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu doa kita harus selaraskan dengan keinginannya Tuhan. Kalau sudah sesuai dengan firman Tuhan harus digenapi kok. Apapun yang terjadi harus digenapi. Kita harus menyelaraskan keinginan kita dengan firman Tuhan. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, percayalah, doa tidak ada yang tidak dijawab oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Padang gurun membentuk karakter kita, saudara. Padang gurun membuat kita belajar bergantung sama Tuhan. Karena padang gurun itu sepi, tidak ada pertolongan selain Tuhan Yesus. Padang gurun menjadi sarana untuk kita dipisahkan dari pengaruh dunia, menepi dalam keheningan. Tuhan Yesus juga diproses, saudara, selama 40 hari mengalami pencobaan, tetapi dia menunjukkan ketaatannya. Baiklah kita semua yang ada di tempat ini, padang gurun yang sedang apapun kita alami saat-saat ini, kesesakankah, sakit penyakitkah, doa-doa yang belum dijawabkah, penderitaankah, percaya, padang gurun pasti berlalu. Padang gurun pasti berlalu. Amin. Tetap berseru, tetap berseru, tetap berseru apapun yang terjadi. Karena tidak ada yang tidak dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian lagu, saudara, kuatkan setiap iman kita. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang ku alami, di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tanganmu berkuasa, mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku sehingga rencanamu apapun yang terjadi, rancangan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jangan takut dengan padang gurun, Yes. karena di sana juga Tuhan ada. Amin. Yang mau mengalami Tuhan, siap-siap masuk padang gurun. Amin. Wah, luar biasa. Tidak ada yang takut, saudara. Kalau Tuhan ada bersama kita, ngapain takut? Yes. Selama Tuhan bersamaku, tidak ada hal yang membahayakan dalam kehidupanku. Amin. Itulah janji Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, jalan apa yang kita lewati? Yang kedua, lembah kelam, saudara. Pernah mengalami lembah kekelaman? Apa yang kita bayangkan dalam lembah kekelaman, saudara? Gelap. Gelap, sunyi, takut, mencekam, menakutkan.
Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya mau kita baca ini sama-sama saudara, supaya ini menjadi keteguhan iman kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam lembah kekelaman. Yuk sama-sama 3, 2, 1. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lembah yang gelap saudara, lembah bayang-bayang maut, tempat yang menakutkan dan bahaya, masa-masa sulit saudara. Contohnya kita masuk dalam sumur lah ya. Sumur itu kan gelap. Kira-kira ada pertolongan nggak di kanan kiri? Hanya sekecil ini kita terpuruk di dalam. Satu-satunya pertolongan di mana saudara? Di atas. Di atas. Artinya kita hanya begini saudara. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Jangan andalkan sekelilingmu, jangan andalkan orang-orang di sekitarmu saudara. Tangan yang selalu tersedia adalah tangan Tuhan. Tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat, tapi tepat pada waktunya. Tidak ada yang membahayakan dalam kehidupan kita selama nafas ini masih ada saudara. Selama kita belum dipanggil Tuhan, semua yang terjadi hanya untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Mau dihina, dicaci, dihujat, diabaikan, disingkirkan, semua itu membangun. Jangan menolak itu semua, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Selama kita masih bernapas saudara, semua yang terjadi di sekitar kita itu hanya sifatnya membangun iman kita. Yang percaya katakan amin. Siap dibangun imannya, amin. Siap masuk dalam lembah kekelaman. Percaya di sana juga Tuhan ada. Haleluya. Jangan takut dengan lembah kelam saudara, karena lembah kelam mengajarkan kita untuk melihat pertolongan Tuhan. Contoh, waktu Elia saudara, dia ada dalam pengungsian. Ada ketersediaan berkat, amin. Burung gagak dipakai, harusnya burung gagak itu kan makan daging ya. Tapi gagak itu tidak makan daging saat itu karena memang itulah luar biasanya Tuhan gitu. Dalam pengungsiannya Tuhan pelihara. Dalam pengungsian kita Tuhan pelihara. Dalam kesendirian kita Tuhan pelihara, amin. Yang penting tetap melangkah. Ada ketersediaan berkat ketika kita melangkah saudara, amin. Tidak mungkin dong burung gagak itu dikasih kalau kita di rumah aja kita masak daging, masak makan enak. Ngapain burung gagak ke rumah? Artinya apa? Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Jangan khawatir, jangan takut. Yang menyertai kita jauh lebih dahsyat dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada pujian berkata, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan dan kemurahan semata. Itulah yang mengikuti setiap orang-orang berharap kepada Tuhan. Amin. Abraham tetap percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun dia tetap percaya. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, tidak akan ada lembu itu kalau Abraham tidak bertindak saudara. Tapi ketika dia bertindak, disitulah ketersediaan berkat yang Tuhan sediakan. Melangkah dulu, baru ada mujizat. Amin. Iman dulu, baru kenyataan. Kenyataan harus tunduk kepada iman. Iman mendahului mujizat. Amin. Jadi tetaplah berharap apapun kondisi kita saat ini saudara, selama Tuhan bersama dengan kita, tak usah ku takut, tak usah ku cemas, karena yang menyertai kita, yang merancang kehidupan kita saudara, sejak dari kandungan sampai kita kembali ke Bapa, Dia bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Tugas kita apa? Hanya andalkan Tuhan. Yang tidak bisa kita kendalikan itu pekerjaan Tuhan, tapi yang bisa kita kendalikan apa saudara? Mari bangun hubungan dengan Tuhan, tetap berseru, tetap berdoa apapun yang terjadi, karena tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Bagaimana kita menyelesaikan perjalanan iman kita saudara?
siapkan stamina rohani. Butuh stamina ya. Kita mau lari juga butuh stamina, butuh makan enggak? Sepanjang hari ini kita melangkah, melakukan aktivitas kita juga butuh stamina. Siapkan stamina rohani artinya apa? Bangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Ibrani 10 ayat 25. Boleh bersama-sama kita baca Ibrani 10 ayat 25. Ya. 3, 2, 1. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetaplah bangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Bangun keintiman dengan Tuhan. Yang paling menyakitkan dalam kehidupan kita ini, saudara, ditinggalkan Tuhan. Ya enggak? Itu paling menyedihkan ketika kita ditinggalkan Tuhan. Sebab itu, mari bangun. Setiap hari, setiap waktu. Apalagi hari-hari ini, hari-hari semakin jahat. Iblis semakin gencar, saudara. Yang jahat akan semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Kita ada di mana, saudara? Tentunya yang di sini adalah yang baik akan semakin baik. Amin. Bangun hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan itu seperti apa ya? Bensin yang akan menghantarkan kita sampai ke tujuan kita, saudara. Sampai kita ke garis finish, saudara. Tidak ada kekuatan kita di luar Tuhan. Tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, saudara. Yuk, bangun kembali apa yang sudah pernah hilang. Saya selalu berkata, Tuhan, buat saya gelisah ketika saya jauh dari hadirat-Mu. Buat saya tidak nyaman ketika saya tidak merasakan kehadiran-Mu. Harus ada rasa kegelisahan ketika kita jauh dari Tuhan. Supaya itu menjadi sinyal kita, balik anakku, balik anakku. Amin. Bangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Jangan terlena dengan pujian, karena pujian kadang membuat kita tertidur. Ya enggak? Teguran membuat kita terbangun. Lebih baik ditegur, saudara, membuat kita sadar. Artinya mereka sayang kita. Kalau Tuhan menegur kita karena Tuhan sayang. Kalau Tuhan menghajar kita, artinya Tuhan sayang. Saya berkata, Tuhan, jangan biarkan saya berjalan jauh dari Tuhan. Lebih baik saya dihajar Tuhan daripada saya dibiarkan Tuhan. Lebih baik kita dihajar Tuhan daripada kita diabaikan Tuhan. Kalau gitu lo gak peduli, bodo amat ya. Mau maaf ya lo mau terjerumus kek, mau hancur kek. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Sebelum itu terjadi, kembali anakku, kembali anakku. Anak sulung dan anak bungsu, saudara. Tuhan sementara mengabaikan anak sulung. Tuhan berlari menyambut anak bungsu yang penuh dengan lumpur. Makanannya aja udah makanan B2. Bukan kayak kita ya Pak ya, ada rica-rica, ada pisang goreng. Tapi bagaimana bapaknya, saudara? Dia angkat apa ya? Kalau dulu pakai sarung nggak sih? Ya intinya diangkat lah, dising-singkan gitu. Dia berlari menemui anaknya. Jubah pasti panjang-panjang ya. Kalau anak kan, dia yang berlari lebih kencang daripada anak yang menemui bapaknya. Dia angkat jubahnya, dia bawa jubah yang terbaik, dia kasih makan enak, saudara. Seperti guru makan enak. Dikasih jubah yang terbaik, artinya apa? Tuhan tertarik dengan pertobatan kita. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita, saudara. Kasih jubah. Bahkan seorang bapak tidak malu dengan aibnya terangkat. Tidak peduli dengan penampilan dia untuk menyambut seorang anak yang kembali. Demikianlah kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang Tuhan mengosongkan dirinya. Mungkin orang gak hadir Tuhan ini, kok gitu amat sih? Anak sulung pasti berpikir seperti itu. Saya sudah bersama dengan Bapak, tapi kok saya diabaikan untuk anak bungsu. Demikian dengan kita, saudara. Selama kita masih bernapas, sejauh apapun kita meninggalkan Tuhan,
Dia tetap Bapa yang menunggu. Kembalilah anakku, kembalilah anakku. Amin. Amin. Haleluya. Miliki iman saudara yang kedua. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Percaya sudah menerimanya, dan iman harus tunduk pada kenyataan. Amin. Iman mendahului mujizat, mampu melihat apa yang belum terlihat, saudara. Jadi jangan berkecil hati. Kita ini orang-orang beriman adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Karena mampu melihat apa yang belum terlihat. Dunia belum bisa melihat, tapi orang-orang percaya sudah bisa melihat itu. Amin. Banggalah menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Artinya apa? Bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, saudara. Selama masih punya iman, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Miliki iman yang teguh, saudara. Jangan gampang diombang-ambingkan oleh sekeliling. Dalam Alkitab selalu berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan sembuh dulu baru bersyukur. Bersyukur dulu baru sembuh. Tuhan menghargai iman kita, saudara, ketika kita melangkah. Wanita pendarahan, saudara, harusnya tidak layak, tapi ketika dia melangkah, Tuhan menghargai sekecil apapun iman kita, saudara. Tetaplah percaya, andalkan Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita hari-hari ini, selama kita punya iman, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita menyelesaikan perjalanan iman dengan baik? Doa, doa, dan doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Doa itu harus menjadi kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Kalau kewajiban itu kadang-kadang dipaksa, agak berat. Tetapi kalau satu kebutuhan, saudara kalau haus, saudara pasti melangkah untuk ambil air minum. Tapi kalau kewajiban, orang saya nggak haus, nggak butuh. Jadi doa harus menjadi satu kebutuhan. Karena kita butuh, ya kita melangkah. Jadi bukan sekedar, kadang-kadang kita bisa berjam-jam berdoa tapi nggak ngerasain Tuhan. Pernah nggak? Rasanya kok Tuhan nggak ada ya? Udah terus-terusan nih berseru-seru gitu. Ada kalanya seperti itu, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Sekalipun Tuhan tidak menolongku, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mau lihat iman yang seperti itu. Amin. Doa, doa, dan doa harus menjadi satu kebutuhan kita, saudara. Amin. Yang terakhir, boleh kita baca bersama-sama, saudara? 3, 2, 1. Jangan berhenti hanya karena suara-suara di sekelilingmu. Berhentilah ketika Tuhan berkata, sudah selesai anakku. Ingat garis finish, selesaikan perjalanan imanmu dengan baik. Ikuti jejaknya Tuhan. Tuhan banyak yang mengalami penderitaan karena tidak mengikuti jalannya Tuhan. Tidak ada masalah yang hebat. Yang ada hanyalah Tuhan yang hebat dan imanmu yang hebat. Saat engkau memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, Tuhan sedang memperbaiki kehidupan kita. Bagian kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan akan memperbaiki kehidupan kita. Amin. Carilah perkara di atas, urusilah urusan surga kita, maka urusan dunia Tuhan yang atur. Amin. Kebutuhan kita kerinduan kita Tuhan yang atur. Urusan kita, urusi urusan surga kita. Maka kebutuhan dunia Tuhan yang mengatur. Amin. Kalau engkau lelah, bangkit kembali. Yuk, jangan terlena. Waktunya bangkit, bersemangat kembali. Apa yang hilang, mari kejar kembali. Percayalah, di depan sana ada kemuliaan Tuhan menanti setiap perjalanan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Tidak ada masalah yang hebat dalam kehidupan kami, Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan yang hebat dan iman yang hebat yang akan kami bawa sampai ke garis finish dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami mau nyatakan, kami tidak
berlimpah. Dia dahsyat, penyertaannya dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Aniayakah, kesesatankah, penindasankah, keterlantarankah, semuanya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Bapa. Sebab itu kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Selama Tuhan bersama dengan kami akan terus melangkah. Kemenangan menjadi bagian kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu diberitakan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang putus asa hari ini kami mendapatkan pengharapan yang baru, karena Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan, dan Tuhan memberkati Gembala kita, Gusti Taufik dan Manik serta keluarganya. Semakin Tuhan tambahkan lagi hikmat daripada Tuhan, memberkati pelayanan semakin luar biasa lagi. Amin. Bapak Saudara diberkati dengan firman Tuhan malam siang hari ini. Amin. Oke, kita akan pengumuman sebentar. Ada. Oke, lanjut aja. Untuk pengumuman hari ini, minggu depan kita tetap beribadah jam 10 pagi. Oke. Terus Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung untuk di kul kita, boleh nanti menghubungi bekerja di tempat ini ya. Amin. Masih banyak yang belum tergabung. Tadi firman Tuhan bilang jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, biar kerohanian kita semakin bertumbuh Bapak Saudara ya. Dan kita juga semakin mengenal, dan dari situ juga nanti akan muncul yang kerinduan-kerinduan untuk melayani Tuhan. Amin. Satu lagi Bapak Saudara, adakah jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kami rindu mengenal Bapak Saudara. Boleh lambaikan tangan. 1, 2, 3, 4. Boleh ya. Bapak Saudara kanan kiri boleh berikan salam. Selamat datang. Yesus memberkati. Oke, mari Bapak Saudara kita angkat tangan yuk, kita berdoa buat saudara kita yang baru pertama kali ibadah tempat ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan hamba-hamba ini ke tempat ini untuk beribadah Tuhan. Kami percaya mereka datang bukan sebuah kebetulan Tuhan, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik buat keluarga-keluarga ini Tuhan. Dan kami berdoa buat mereka Tuhan, apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka rencanakan, bahkan pergumulan sekalipun, biarlah Engkau Tuhan yang menjadi jawaban mereka Bapa, dan yang terbaik daripada Tuhan buat keluarga ini. Kami rindu Tuhan di minggu-minggu berikutnya mereka juga dengan semangat dan antusias datang beribadah di tempat ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bapak Saudara, ada yang butuh amplop? Ada? Boleh yang melayani boleh maju. Kita akan maju ke depan mengumpulkan persembahan di kotak yang telah disediakan. Seperti
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Gembala kami, biarlah boleh tinggal di dalam hati kami Bapa. Biarlah boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Ibu Gembala kami, Ibu Sirtauli Damanik Tuhan Yesus, yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Semakin heran, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah naungan kasih-Mu selalu ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang hadir maupun tidak hadir hari ini Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulannya Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Berkati setiap usaha jemaat-Mu Tuhan Yesus, biarlah boleh berhasil apa yang diusahakan Tuhan Yesus. Berkati setiap pekerjaannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah boleh anak-anak jemaat-Mu Tuhan Yesus, Tuhan berkati studinya, Tuhan berkati yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah boleh Tuhan berikan jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, WL, singer, pemain musik, apapun yang menjadi bentuk pelayanannya Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati Bapa. Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, di tempat ini tidak ada kuasa yang melebihi dari kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah boleh terjadi kehendak Bapa di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati orang-orang di sekeliling tempat ini Bapa. Berkati pengurus lingkungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa terkhusus buat hamba-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Abraham Cisadiman Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan senantiasa menaungi kehidupannya. Urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Pakai semakin heran Tuhan Yesus. Biarlah boleh hamba-Mu ini menjadi terang di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kedua anak hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Yosi dan Paril Tuhan Yesus. Berkati studinya Bapak, berkati kesehatannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, persembahan yang kami kumpulkan hari ini biarlah boleh dipakai gereja-Mu Tuhan Yesus untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga boleh berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami ini Bapak. Biarlah boleh bangsa kami ini Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan ekonominya. Biarlah boleh bangsa kami ini Tuhan Yesus menjadi bangsa yang amanah untuk masyarakatnya Bapak. Berkati setiap pemimpin, mulai dari presiden, wakil presiden, polisi, tentara, bahkan pemimpin di kota ini Bapak. Berkati Tuhan Yesus. Biarlah boleh mereka Tuhan Yesus memimpin bangsa dan kota ini Tuhan Yesus dengan hati yang amanah dan damai Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini Bapak. Biarlah boleh Tuhan menuntut setiap perjalanan kami ke tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita pulang Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah boleh kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Boleh bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita saudara. Pulanglah dengan kasih-Nya, pulanglah dengan penyertaan-Nya, pulanglah dengan perintah-Nya, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus,
maka berkat Allah dicurahkan berlimpah-limpah atasmu. Kasih sayang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, dan kita akan hidup kekal bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin.